leadership itu kan dari ayah ya. Karakter anak berani itu dari ayah. Karakter anak untuk menolak pada hal-hal yang buruk tuh dari ayah. Nah, karakter empati, simpati, karakter penyayang itu dari ibu. Tapi sekarang akur lagi seperti yang dialami oleh Natali dan Sule. Sebagai psikolognya itu seperti apa sih? Jadi gini, justru ini yang bagus ya. Artinya kata gini, kan ketika kita nggak bisa mempertahankan rumah tangga, pasti kan ada yang dikorbankan ya. Selain hubungan suami istri, tentu anak gitu. Nah, tapi yang dikorbankan anak ini jangan kelamaan gitu, karena yang pisah itu kan hubungan suami istrinya ya, tapi peran ibu, peran ayah nih anak harus mendapatkan kasih sayang yang utuh walaupun ayah ibunya sudah nggak dalam ikatan pernikahan. Jadi ketika melihat mereka akhirnya bisa bertemu kembali, mereka berkomunikasi baik, ini bagus banget karena nantinya tuh impact kedepannya tuh buat anaknya sendiri itu. Ini bagus buat tumbuh kembangnya. Tapi kan biasanya kan kalau orang yang sudah bercerai itu biasanya musuhan ya. Ini mungkin ada faktor apa sih yang membuat mereka tuh akhirnya eh, akur gitu? Ya, jadi kalau orang bercerai kenapa sih bisa sampai musuhan gitu ya, bahkan mungkin nggak komunikasi lama gitu. Artinya yang pertama mereka belum berdamai sama diri mereka masing-masing. Nah, yang kedua mereka masih menyimpan dendam. Nah, sebenarnya yang kayak gini tuh merugikan. Merugikan kenapa? Karena kita kan selalu menyimpan emosi dan marah ya gitu. Sementara orang kan harus move on karena hidup kan harus terus berjalan. Jadi ketika dia akhirnya nggak bisa menyelesaikan konfliknya, ini nanti tuh PR-nya panjang. Anaknya jadi nggak dapat kasih sayang yang full, atau mungkin nanti tarik-tarikan anak gitu kan, anak hak asuhnya ke sini, kemudian tarik sana. Ini membuat anak jadi confused kan gitu kan. Yang kedua, impact panjangnya adalah anak nanti kan semakin besar jadi dia nggak trust dengan yang namanya pernikahan, karena dia melihat orang tuanya pernikahannya nggak utuh dan jadi berantem gitu. Jadi ini satu yang harus dipahami bahwa hal yang seperti ini justru kita contoh baiknya, di mana ketika ada pasangan sudah bercerai dan akhirnya bisa berkomunikasi baik, artinya satu poin, mereka sama-sama sudah berdamai dengan diri mereka sendiri, sehingga poin yang kedua, mereka menerima. Nah, kalau udah di kondisi menerima, biasanya mudah untuk flow mereka untuk berkomunikasi lagi, dan akhirnya anak mendapatkan kasih sayang yang full. Karena kuncinya adalah kenapa harus komunikasi lagi ya, karena adanya anak gitu. Tapi seberapa besar pengaruhnya untuk anak itu untuk tumbuh kembangnya mungkin? Besar. Anak yang punya tumbuh kembang figur ayah dan figur ibunya lengkap, itu dia punya karakter yang maksimal. Jadi karakter leadership itu kan dari ayah ya. Karakter anak berani itu dari ayah. Karakter anak untuk menolak pada hal-hal yang buruk itu dari ayah. Nah, karakter empati, simpati, karakter penyayang itu dari ibu. Jadi kalau mereka mendapatkan anak-anak ini mendapatkan kasih sayang yang full walaupun orang tuanya sudah berpisah, maka anak mempunyai karakter yang kuat. Jadi impact-nya tuh besar. Bayangin kalau anak nggak mendapatkan figur salah satunya, maka ada yang missing dari perkembangan psikologisnya anak ini. Nah, itu yang bahaya nantinya. Artinya dalam mereka akur ini adalah strategi untuk menghindari trauma anak gitu, seperti itu. Iya, salah satunya kayak gitu. Jadi mereka sudah menurunkan ego mereka masing-masing, mereka udah saling memaafkan dengan kesalahan mereka yang kemarin, sehingga mereka sekarang udah move on-nya udah buat anak aja deh gitu. Karena kalau misalnya mau ngikutin ego kan maunya saling menyalahkan ya, karena kan manusia sejatinya nggak ada yang mau mengakui kesalahan itu telak di dia kan, pasti maunya menyalahkan orang lain. Tapi kalau udah di posisi mereka udah mengalahkan egonya masing-masing dan bersatu karena anak, itu ya bener apa adanya. Karena kita lihat banyak juga kok rumah tangga yang divorce tapi mereka bisa tetap bersatu karena memang untuk sama-sama memberikan kasih sayang yang full kepada anak-anaknya. Dan ini bagus gitu maksud aku. Di antara kekurangan dalam kondisi rumah tangga mereka mempunyai hal yang baik yang bisa ditiru gitu. Tapi apa sih contoh anak yang tumbuh karena faktor perceraian itu seperti apa anaknya? Ada dua ya gitu ya. Kalau anak yang orang tuanya bercerai tapi kasih sayangnya full, hadir gitu ya, dan anak nggak terlalu terbawa drama pernikahan dan perceraian yang panjang, anak biasanya akan tumbuh kembang seperti anak-anak normal kebanyakan yang pernikahannya baik-baik aja, karena mereka mendapatkan fully support gitu. Bahkan ketika
ayahnya menikah lagi, ibunya menikah lagi, anak tuh tetap mendapatkan kasih sayang lebih full lagi gitu kan. Jadi karena dia mendapatkan dua kasih sayang dari dua orang tua. Itu kalau kita berbicara yang mereka baik-baik aja. Tapi kalau yang anaknya dari keluarga yang bercerai, terus anaknya kehilangan kasih sayang salah satunya, atau bahkan mungkin ada pihak yang ikut ngomongin biar anak ini benci gitu ya dengan ayahnya atau dengan ibunya, ini nggak bagus buat tumbuh kembangnya. Yang pertama, anak jadi sulit mencari jati diri, ya kan. Kedua, anak mendapatkan penolakan sehingga anak akan mencari lingkungan yang menerima dia. Akan menjadi PR panjang kalau lingkungannya lingkungan yang negatif, sehingga banyak stigma kan kalau anak dari orang tua bercerai itu narkoba lah, pergaulan bebas lah, dan lain-lainnya. Padahal belum tentu gitu, belum tentu anak-anak dari keluarga yang divorce seperti ini. Yang ketiga adalah anak bisa nggak trust dengan lembaga pernikahan karena dia mikirnya gini, ngapain ya aku nikah, orang tua aku nikah aja mereka bercerai, terus udah cerai musuhan lagi, saling jelek-jelekin, jadi udah aku nggak usah nikah gitu. Nah ini akhirnya menimbulkan banyak persepsi yang salah dan ini harus dilurusin, kalau nggak kasihan anaknya sih. Ini kan kasihan, anak aja bisa menjadi korban yang sangat berat ya kalau korban perceraian, apalagi yang dua kali bercerai kayak si anak-anaknya Sule kan, kayak Rizky Febian, Putri Deliana, ini kan mengalami dua kali perceraian orang tuanya. Bagaimana tuh? Kalau lihat dari anak-anaknya dia kan pada saat bercerai kan anaknya banyak ya, kalau nggak salah ada empat ya, dan anaknya kan ada yang usianya udah usia besar, ada yang masih kecil. Itu impactnya tuh beda-beda loh. Mungkin yang lebih dewasa lebih mudah menerima. Ini mungkin ya, karena kan saya nggak pernah ngobrol dengan anak-anaknya gitu ya. Tapi mungkin yang kecil beda lagi impactnya gitu. Di saat dia butuh sosok ibu kan dia kehilangan ibunya gitu kan. Nah kemudian buat anak yang perempuan mungkin beda lagi karena pukulan gitu ya, perceraian kan pukulan ya buat anak-anak ya, itu diterimanya berbeda setiap anak gitu. Jadi ini bisa menjadi hal yang menyedihkan buat si anaknya. Namun ada anak yang cepat move on, ada anak yang belum bisa move dari kejadian itu. Dan apalagi kita lihat kan perceraiannya 2 kali ya, jadi semakin si anak lebih 2 kali melihat kegagalan orang tuanya, itu kan mempunyai nilai sendiri ya. Jadi artinya ya orang tua harus melihat nih, anak mana yang paling kepukul, anak itu yang harus dirangkul. Ini seperti ngomongin masalah move on tadi kan, ada contoh kemarin ada videonya si Putri Delina, anaknya Sule ini seperti sudah menerima Natali kembali, saking menghargainya gitu, saling menghargai dengan Putri Delina. Itu seperti apa? Mungkin dia yang tidak terlalu terpukul atau seperti apa? Mungkin gini, kita kan nggak bisa ngelihat kenapa sih dulu dia kayak menolak dan segala macam ya, karena pertama gini, kita nggak tahu struggling dari mereka semua gitu kan. Yang kedua, kalau kita lihat mereka sekarang mulai baik-baik aja, satu yang harus dilakukan adalah kita mengapresiasi. Itu hal yang nggak mudah loh gitu, berdamai dengan kondisi yang menyakitkan tuh gak gampang beneran deh gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang Putri sudah bisa menerima Natali, itu bentuk kedewasaan diri. Nah dewasa itu bukan karena usia, tapi karena pengalaman hidup dan pembelajaran. Karena ada orang usianya dewasa kelakuannya kayak anak-anak juga banyak ya, tapi ada juga yang usia muda tapi kok pola berpikirnya dia dewasa. Jadi yang dilakukan oleh Putri ini adalah pendewasaan dan dia belajar menerima. Dan gimana pun juga Natali itu adalah ibu dari adiknya dia gitu kan. Jadi artinya dia mulai menerima hal-hal yang mungkin dulu dia belum bisa nerima. Bukannya nggak nerima loh, dulu mungkin dia belum bisa menerima dan sekarang dia jauh lebih bisa menerima, lebih light lah sekarang. Artinya mungkin dia bisa berdamai dengan masa lalu ya, mungkin. Iya. Seperti itu. Iya, karena gini, kalau kita nggak pernah bisa berdamai sama masa lalu ya, apalagi hal yang menyakitkan, kita nggak bisa move on. Yang ada akhirnya kita terus dendam dan marah. Nah kalau dendam dan marah kan bumerangnya ke kita, ya kan? Nah itu bahayanya. Jadi mending kita rilis dan let go dengan semua masalah. Gitu. Oke, mungkin terakhir Mbak Intan, ada pesan-pesan nggak sih untuk anak-anak korban perceraian di luar sana? Oke, buat kalian yang mungkin mama papahnya gitu ya atau orang tuanya bercerai gitu, perlu diketahui bahwa yang hilang itu adalah hubungan suami istri mereka gitu. Tapi sebagai seorang anak kita tetap harus sayang dengan ayah, kita harus sayang sama ibu, dan kita harus menghormati mereka. Terlepas dari apapun yang terjadi, stigma bahwa anak dari orang tua yang bercerai itu selalu negatif, itu harus dipatahkan, karena banyak kok anak-anak yang dari orang tua bercerai mereka menjadi orang sukses dan menjadi orang hebat.